Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ibu bisa memberikan penjelasan dalam literasi Al-Quran atau literasi Juz Amma. Yang kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Humajah. Video ini sengaja Ibu buat untuk membantu kalian yang tidak mengikuti literasi Al-Quran secara virtual melalui Google Meet. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Surah Al-Humajah artinya yaitu pengumpat, diambil dari kata ayat pertama, yaitu wailul likulli humajatil lumajah. Surah Al-Humajah ini terdiri dari 9 ayat. Dan surah Al-Humajah ini surah urutan ke-104 dalam Al-Quran. Dan surah Al-Humajah juga termasuk pada surah golongan Makkiyah, yang artinya ialah di surah-surah yang diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, intisari dari surah Al-Humajah atau bisa disebut juga isi kandungan dari surah Al-Humajah, yaitu yang pertama, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang sering mencela orang lain atau suka mengumpulkan harta dan suka mengumpat. Yang kedua adalah ancaman juga bagi orang-orang yang tidak pernah menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu pembahasan sekilas mengenai surah Al-Humajah. Untuk selanjutnya, mari kita baca surah Al-Humajah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumajah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amanin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua telah membaca surah Al-Humajah bersama-sama. Dan untuk selanjutnya, mari kita mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Humajah. Langsung saja pada ayat pertama, wailul likulli humajah. Silahkan kalian memperhatikan Al-Qur'annya ya. Wailul likulli humajatil lumajah.
wai. Di sana ada yang pertama wai. Wai di sana hukumnya yaitu haraf lin. Kenapa bisa disebut haraf lin? Karena sebelum ya sukun ada huruf hijaiyah yang berharkat fathah. Wailul likulli humazatil lumajah. Humajatil di sana ada tanwin kasrohin menghadapi huruf lam yang berarti hukumnya yaitu idgham bila gunnah. Idgham itu ada dua bagian. Yang pertama ada idgham bila gunnah, yang kedua ada idgham bi gunnah. Dan kalimah ini termasuk kepada idgham bila gunnah karena huruf lam termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Itu untuk ayat pertama. Selanjutnya untuk ayat kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi dipanjangkan dua harkat, hukumnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Alladzi jama'a masih sama dipanjangkan dua harkat, hukumnya mad tabi'i atau mad asli. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Lau. Di sana ada tanwin fatahan menghadapi huruf waw. Hukumnya adalah idgham bi gunnah karena waw termasuk kepada salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Selanjutnya untuk ayat yang ketiga, ya sabu anna ditekan dua harkat, alif masuk kepada nun. Anna hukumnya adalah gunnah musaddad. Annama masih sama dipanjangkan dua harkat, hukumnya mad asli atau mad tabi'i. Malahu. Nah, ini ada apa disebutnya ya? Mad silah tawilah. Panjangnya sekitar 2-5 harkat. Malahu akhladah. Selanjutnya untuk ayat selanjutnya yaitu ayat keempat. Kalla layum badanna. Layum di sana enggak dibaca layun badanna, tapi dibaca layum badanna karena hukumnya adalah hukum iqlab. Artinya iqlab itu adalah menggantikan nun menjadi mim. Layum badanna. Ada lagi selanjutnya layum badanna. Ditekan dua harkat, dimasukkan za-nya ke nun. Hukumnya adalah gunnah musaddad. Layum badanna fil khutamah. Fil ada alif lam. Ini termasuk kepada salah satu hukum alif lam, yaitu alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyahnya yaitu adalah ha. Dilanjutkan ke ayat selanjutnya, yaitu wama adraka. Ma-nya panjang, enggak seperti yang di atas ma cuma dua harkat, ini dipanjangkan 2-5 harkat. Hukumnya adalah mazzaiz munfasil. Wama adraka. Ini adalah salah satu huruf qalqalah karena berada di tengah ayat atau tengah-tengah kalimat, berarti ini adalah termasuk kepada qalqalah sugro. Adoro masih mad tabi'i, panjangnya dua harkat. Adoroka. Mal hutamah masuk kepada alif lam, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ayat selanjutnya, narullahil muqadah. Mad tabi'i, panjangnya dua harkat. Rullahi, hukumnya adalah tafhim, ditebalkan
bacanya harus ditebalkan. Narullahil muqadah. Hukumnya sama, yaitu alif lam qamariyah alal af'idah. Selanjutnya ayat keberapa? Ke-8. Innaha, inna masih ditekan 2 harakat. Hukumnya gunnah. Innaha mad tabi'i dipanjangkan 2 harakat. Alaihim, alai sama yang ayat pertama wai, yaitu hukumnya madlin. Alaihim muqsadah. Nah, di sini ada tambahan. Ada mim sukun menghadapi mim hidup. Hukumnya adalah idgham mutamatsilain. Nah, untuk ayat terakhir, fi ammadim mumaddadah. Fi masih mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Dan ammadim mumaddadah ini juga termasuk kepada idgham biguna, karena ada tanwin kasrah atau kasrohin menghadapi huruf mim. Itu mungkin beberapa identifikasi dari hukum tajwid yang ada pada surah Al-Humajah. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.